Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 106 akan mempresentasikan tugas besar ataupun tugas ujian akhir semester dari pemodelan proses bisnis. Sebelum memasuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridho Setiawan dengan NIM 121223166. Nama saya Rifki Heroksasi dengan NIM 120122328. Nama saya Bimo Triapsoro dengan NIM 12012223290. Baik, yang pertama dari Stradikes sendiri itu bahwasannya terdapat produksi tas yang berkualitas dan tentu akan membuat pemakaian yang merasa nyaman. Selain itu juga tas ini dibuat dengan kualitas yang baik dengan merek Sophia yang akan mendapatkan reputasi yang baik di mata pelanggan. Oleh karena itu ada beberapa acara yang sering dilakukan oleh PT ini, yaitu yang pertama cari data referensi, yang kedua preferensi sesuai dengan tujuan merek, yang ketiga jabarkan bagian-bagian dan elemen tas, yang keempat cari bahan-bahan dan material yang diperlukan, yang kelima sampling produk ke vendor kompleksitas, yang keenam membuat pola, yang ketujuh estimasi pemakaian bahan, yang kedelapan membeli bahan, yang kesembilan memotong bahan, 10 menjahit tas, 11 branding logo, 12 review sampel, 13 finishing dan quality control, 14 produksi massal, di mana terdapat 14 tahapan yang biasa dilakukan oleh PT ini untuk memproduksi tas. Aktivitas ini tidak berurutan dan tidak dijelaskan unit apa atau siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Dalam proses ini kami diminta untuk merumuskan proses bisnis tersebut dengan melakukan menjadi proses bisnis sebagai R&D dan bagian produksi PT Sophia. Selanjutnya, soal yang pertama, proses pembuatan tas yang dilakukan di R&D PT Sophia. Jelaskan atau tuliskan tahapan proses R&D pembuatan tas merek Sophia. Yang pertama itu kita mencari ide atau referensi. Tahap awal untuk mengumpulkan ide terkait desain tas, baik untuk meningkatkan produk yang sudah ada atau existing atau mengembangkan produk baru. Referensi bisa berasal dari riset pasar, media sosial, atau pengamat terhadap tren di pusat perbelanjaan. Yang kedua, preferensi sesuai dengan tujuan merek. Mengidentifikasi tujuan dari tas yang akan diproduksi dan juga menyesuaikan dengan kategori dan fungsi tas yang ingin dibuat. Ini termasuk menentukan apakah tas tersebut untuk diperlukan gaya, multifungsi, atau kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, jabarkan bagian dan elemen tas. Mengidentifikasi setiap komponen tas mulai dari bahan, bentuk, aksesoris hingga kualitas produk. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui elemen tas yang perlu ditingkatkan agar produk yang dihasilkan lebih baik dari yang sudah ada di pasar. Selanjutnya yang keempat, cari bahan dan material yang diperlukan. Setelah menentukan desain dan elemen tas, R&D melakukan riset untuk menemukan bahan yang tepat seperti tas LAN atau parasut untuk tas belanja lipat agar lebih ringan dan tahan air sesuai dengan kebutuhan produk. Yang kelima, sampling produk ke vendor konveksi tas. Setelah preferensi dan bahan siap, langkah selanjutnya adalah membuat sampel tas dan berdiskusi dengan vendor konveksi untuk memastikan apakah desain dan bahan sesuai dengan harapan. Proses ini juga memastikan bahwa hasil sampel memenuhi standar kualitas. Dan yang terakhir, mereview sampel, evaluasi kualitas fungsi dan tampilan tas. Lakukan iterasi sampai hasil memuaskan. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan tas yang dilakukan pada unit produksi. Yang pertama itu membuat pola. Pada tahap ini melibatkan pembuatan pola atau template untuk tas yang akan diproduksi. Pembuatan pola membutuhkan ketelitian tinggi dan juga mempengaruhi hasil akhir produk. Semakin rumit desain tas, semakin kompleks pula pola yang dibuat. Pola ini juga menentukan bagaimana tas dicait dan juga strukturnya dibangun. Lalu yang kedua ada estimasi pemakaian bahan.
Setelah pola selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah mengestimasi jumlah bahan yang diperlukan berdasarkan desain pola. Estimasi ini penting untuk memastikan bahan yang cukup, namun tidak berlebih. Dengan begitu, pemborosan dapat diminimalisir yang pada gilirannya membantu mengurangi biaya produksi. Lalu yang ketiga adalah membeli bahan. Berdasarkan estimasi pemakaian bahan, langkah selanjutnya adalah membeli bahan yang diperlukan. Bahan yang dibeli harus berkualitas tinggi agar tas yang diproduksi juga tahan lama dan memenuhi standar kualitas. Pemilihan bahan juga harus mempertimbangkan ketersediaan warna dan material yang sesuai dengan desain tas. Selanjutnya pembuatan tas yang dilakukan di unit produksi. Yang pertama itu ada memotong bahan, di mana setelah bahan tersedia, langkah berikutnya adalah memotong bahan sesuai pola yang telah dibuat. Kemudian proses pemotongan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena kesalahan dalam pemotongan bisa mempengaruhi hasil produk. Pemotongan ini harus memperhatikan arah serat bahan agar proses menjahit berjalan lancar dan produk akhir sesuai dengan desain. Terus kedua, menjahit tas. Setelah bahan dipotong sesuai dengan pola, tahap pertama dalam pelaksanaan produksi ini adalah menjahit. Proses ini melibatkan penyatuan potongan-potongan bahan menjadi bentuk tas yang utuh. Kualitas jahitan yang sangat penting untuk memastikan tas kuat dan tahan lama. Proses menjahit ini harus dilakukan dengan hati-hati dan ketelitian yang tinggi, terutama jika tas memiliki desain yang rumit. Yang ketiga itu branding logo. Setelah tas selesai dijahit, langkah selanjutnya adalah pemasangan branding atau logo merek pada tas. Branding logo ini dilakukan untuk menambah nilai merek dan memperkenalkan produk ke pasar. Logo bisa dipasang di berbagai bagian tas seperti di bagian depan, samping, atau bagian dalam tas sesuai dengan desain yang diinginkan. Yang keempat, finishing dan quality control. Tas memasuki proses finishing dan di mana pada tahap ini detail terakhir seperti pemasangan aksesoris tambahan atau sentuhan akhir pada desain akan dilakukan. Setelah itu, produk melewati tahap quality control yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tas memenuhi standar kualitas yang tinggi. Proses quality control ini dapat melibatkan pemeriksaan ketelitian dalam jahitan, kualitas bahan, kekuatan tas, serta keindahan produk akhir. Dan yang kelima itu produksi massal. Setelah tas dinyatakan lolos dari quality control, tahapan selanjutnya adalah produksi massal. Pada tahap ini, proses produksi tas dilakukan dalam jumlah yang besar sesuai dengan permintaan pasar. Selama produksi massal ini, tim pengawas akan terus memeriksa kualitas tas untuk memastikan bahwa setiap tas yang diproduksi tetap memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya, gambarkan proses di R&D menggunakan iGraph. Yang pertama itu cari ide atau referensi. Selanjutnya, dilanjutkan dengan preferensi sesuai dengan tujuan merek. Tahap selanjutnya, jabarkan bagian dan elemen tas. Selanjutnya, cari bahan dan material yang diperlukan. Tahap selanjutnya, sampling produk ke vendor konveksi tas. Dan yang terakhir, review sampel. Selanjutnya di sini ada gambar perjalanan proses produksi perencanaan menggunakan iGraph. Yang pertama yaitu membuat pola, lalu memberikan estimasi pemakaian bahan, lalu yang terakhir adalah membeli bahan. Selanjutnya pada pelaksanaan produksi itu mulai dari memotong bahan, menjahit tas, kemudian branding logo, finishing dan quality control, dan produksi massal. Selanjutnya gambaran proses keseluruhan yang menunjukkan adanya supplier, proses, dan customer menggunakan iGraph. Terlihat pada layar itu di bagian R&D, cari ide atau referensi, kemudian preferensi sesuai dengan tujuan merek, dan jabarkan bagian dan elemen tas. Kemudian cari bahan dan material yang diperlukan, terus lanjut ke sampling produk ke vendor ke konveksi tas. Kemudian lanjut ke vendor menerima sampel produk dari tim R&D, terus vendor mereview sampel yang diberikan. Terus ada dua tahapan. Jika sampel memenuhi kelayakan, maka lanjut ke sampel final produk. Jika sampel belum layak, maka melalui tahap perbaikan sampel produk dan kembali ke
vendor menerima sampel produk dari tim R&D. Setelah dari sampel produk final, lanjut ke perencanaan produksi, itu menerima rancangan sampel sudah final. Kemudian lanjut ke membuat pola, lanjut ke estimasi pemakaian bahan, dan lanjut membeli bahan. Kemudian masuk ke supplier menerima permintaan bahan dari divisi perencanaan, kemudian supplier menyiapkan kelengkapan produksi, kemudian supplier mengirimkan bahan, kemudian lanjut ke pelaksanaan produksi, di mana divisi pelaksanaan produksi menerima bahan dari supplier, kemudian memotong bahan, lanjut ke menjahit tas, lanjut ke branding logo, terus ke finishing produk, terus proses quality control. Jika iya produk lolos quality control, lanjut ke produk untuk siap produksi massal. Jika tidak, produk akan lanjut ke memotong bahan. Terus untuk produk siap untuk produksi massal akan lanjut ke bagian customer, di mana customer dapat membeli produk yang sudah dipasarkan. Kemudian customer memberikan ulasan feedback. Selanjutnya, evaluasi proses bisnis existing menggunakan 18 item. Di sini ada 18 item dan dibagi menjadi 4. Yang pertama, komponen proses, interaksi dan keterkaitan komponen proses, ukuran dan kriteria, kontrol dan monitoring proses, adaptasi proses. Yang pertama itu ada input, event input, kondisinya ada bahan baku dan ide produk dan tidak ada usulan. Selanjutnya event bergerak, permintaan pasar, tren mode dan riset pasar, tidak ada usulan. Aktivitas mencari referensi, menentukan desain, membeli bahan, sampling produk, tidak ada perubahan. Deliverable, prototype yang diuji coba dengan vendor, tidak ada perubahan. Output, tas berkualitas tinggi dengan branding yang jelas, tidak ada perubahan. Customer, konsumen, tax baik untuk promosi atau retail, tidak ada perubahan. SDM, tip R&D, desain produksi, quality control dan juga pemasaran, tidak ada perubahan. Infrastruktur, alat produksi, tidak ada perubahan. Selanjutnya ada aliran proses dari ide sampai produk selesai, tidak ada perubahan. Interaksi antar proses R&D dengan produksi, tidak ada perubahan. Kaitan output dengan tujuan produksi tas siap pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen, tidak ada perubahan. Kaitan output dengan value tas dengan kualitas tinggi, tidak ada perubahan. Aturan yang membatasi batasan material dan desain sesuai dengan kategori tas, tidak ada perubahan. Ukuran untuk monitoring dan controlling, pengecekan kualitas di setiap tahapan produksi, tidak ada perubahan. Indikator kinerja internal proses, kualitas produksi, waktu pengerjaan, kesesuaian desain, tidak ada perubahan. Indikator kinerja kepuasan pelanggan, tidak ada perubahan. Umpan balik evaluasi dari vendor dan konsumen, tidak ada perubahan. Dan yang terakhir, perubahan dan perbaikan. Iterasi desain kualitas tas, kualitas melalui proses review, tidak ada perubahan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penyampaian kata yang kurang. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.